Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi pemirsa, bersama saya Arlis Tadi dan rekan saya Bayu Pradana. Pemirsa, kejuaraan pacu kuda tingkat nasional di Bantul, Yogyakarta sukses terselenggara. Diikuti lebih dari 190 kuda, ajang ini diharapkan dapat mencetak atlet dan kuda unggul Indonesia untuk ajang internasional. Persatuan Olahraga Berkuda Indonesia atau Pordasi bersama Pengprov Pordasi DKI Jakarta dan Pordasi Pengda DIY kembali menghadirkan kejuaraan nasional pacuan kuda yang digelar di sisi barat Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Kejurnas ini merupakan ajang tahunan Piala 3 Mahkota dan diikuti oleh lebih dari 190 ekor kuda dari 12 provinsi. Melalui kompetisi ini diharapkan dapat menghidupkan pacuan kuda di Indonesia. Kami sangat bangga mendapatkan kesempatan ini untuk menghidupkan kembali pacuan kuda. Insya Allah dengan bantuan mitra komersial bisa menjadi sesuatu yang profesional, bisa menjadi lebih besar, hadiahnya lebih besar, industrinya lebih maju, para stewardnya, safety officialnya lebih terlatih sehingga lebih maju lagi. Itu harapan kami. Berapa kuda Pak? Berapa kuda yang ikut? Kemudian total hadiah berapa? Total hadiahnya tadi seperti disampaikan 580 juta lebih akan di pertandingan di 22 Pak pacuan kuda, 22 race dan juga ada 195 ya. 195 kuda. Ya, Mas, ini event terbaik yang pernah ada sebelumnya karena ini kuda-kuda terbaik Indonesia, kuda-kuda kelas 1 semua kirim di sini, Mas. Jadi ini suatu tantangan baik buat kita yang asli orang sini, yang punya kuda asli di sini, gimana caranya bisa ngalahin kuda-kuda yang dari luar. Gelaran kejuaraan pacu kuda yang diadakan Komisi Pacu Kuda PP Pordasi ini juga bertujuan untuk mencetak bibit unggul atlet dan kuda Indonesia yang memiliki kemampuan bersaing di ajang internasional. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia dipastikan akan menghadapi Argentina dalam agenda FIFA Matchday. Lionel Messi dan kawan-kawan akan datang ke Jakarta pada 19 Juni mendatang. Sebelumnya melalui akun media sosial dari Timnas Argentina, tim Tenggo akan bertanding di Jakarta 19 Juni mendatang usai menghadapi Australia yang digelar di Beijing, Cina pada 15 Juni. Hal ini juga dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang secara resmi mengumumkan kedatangan juara Piala Dunia 2022 itu ke Jakarta. Ya, media banyak yang nanya, di mana Argentina? Saya bilang saya tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan, gitu ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Skuad Garuda sendiri akan menjalani pemusatan latihan pada 6 Juni mendatang sebelum memulai laga FIFA Matchday melawan Lionel Messi dan kawan-kawan pada 19 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemirsa, jemaah calon haji kloter pertama Indonesia tiba di Bandar Udara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Ya, jemaah calon haji tiba Rabu pada pukul 6.40 waktu setempat. Petugas haji langsung menyambut mereka di pintu kedatangan dan membimbing menuju bus yang akan membawa jemaah ke hotel. Sebanyak 390 jemaah calon haji kloter pertama yang tiba terharu karena akhirnya ini bisa tiba di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Ke-390 jemaah calon haji terdiri dari 163 jemaah haji laki-laki, 219 jemaah wanita, dan 8 petugas kloter. Pemirsa, memang ini momen haji ini memang ditunggu-tunggu. Di antaranya ada jemaah calon haji tertua dengan usia 119 tahun yang tiba di asrama haji Sukolilo embarkasi Surabaya.
Ia mendapatkan perhatian khusus berupa pendampingan serta pemantauan kesehatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Didampingi petugas daerah, Harun bin Senar, warga Propo, Kabupaten Pamekasan, Madura, tiba di asrama haji Sukolilo, Surabaya bersama 445 jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Pacitan Rabu malam. Jemaah calon haji tertua berusia 119 tahun ini sudah menjalani pemeriksaan kesehatan, baik di daerah asal maupun di asrama haji. Mengingat faktor usia, Harun mendapatkan perhatian khusus berupa pendampingan serta pemantauan kesehatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Merupakan haji tertua dengan umur 119 tahun dan pelayanan khusus kepada Bapak Harun. Semua komponen kloter, baik itu ketua kloter, pembimbing kloter, dokter kloter, sudah menyiapkan sedari awal mulai bulan puasa ada kunjungan-kunjungan khusus untuk memantau kesehatan Pak Harun dan kesiapan Pak Harun secara mental, dan alhamdulillah Pak Harun secara mental, secara kesehatan sudah sangat siap untuk melaksanakan haji. Usai menjalani karantina di asrama haji Sukolilo, Surabaya, Harun bersama rombongan dari kloter 6 dijadwalkan berangkat menuju Madinah melalui Bandara Udara Internasional Juanda di Sidoarjo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Masya Allah ya Arlista ya, 119 tahun loh. Terharu loh aku loh, walaupun itu bukan kakek kita ataupun keluarga, tapi di usia 119 tahun masih kondisinya sehat, ya kan, masih bisa berjalan dan mampu menunaikan ibadah haji nanti ya, semoga ya bapaknya ya. Kita doakan ya agar ibadah hajinya dilancarkan ya. Amin. Nantinya, amin. By the way Arlista, ngomong-ngomong haji ini, kamu suka nonton tukang bubur naik haji nggak dulu? Suka dulu waktu masih kecil kan. Iya, yang ada di RCTI kan? Betul. Nah ini juga ada nih, kalau itu tukang bubur naik haji, yang ini adalah tukang jamu naik haji. Wah pemirsa, ini di Kota Binjai, Sumatera Utara, seorang pedagang jamu keliling menabung selama belasan tahun dan akhirnya bisa menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Informasinya di iNews TV. Berikut liputannya. Berkat ketekunannya menabung selama 11 tahun sejak tahun 2012, pedagang jamu keliling di Kota Binjai, Sumatera Utara berhasil mewujudkan mimpinya menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Eni, 54 tahun, sehari-hari berjualan jamu keliling kampung menggunakan sepeda. Sementara suami Eni seorang buruh bangunan. Tak membuat Eni patah semangat untuk terus menabung dengan menyisihkan uang Rp35.000 setiap harinya. Niat mulia Eni akhirnya terwujud untuk menunaikan rukun Islam kelima, ibadah haji ke Tanah Suci. Meski sebelumnya Eni sempat gagal berangkat haji karena pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Berbagai keperluan pun sudah dipersiapkan dengan baik. Sejumlah kerabat juga mulai berdatangan ke rumah Eni untuk mendoakan keselamatan dan kelancaran selama menjalankan ibadah haji. Hasil jualan apa? Jualan jamu. Jualan jamu. Barokah ya Kak ya? Mudah-mudahan. Jadi sekarang perasaannya gimana nih Kak? Mau berangkat? Campur-campur, senang, ya nangis. Nangis bahagia diberangkatkan Allah Pak. Harinya nabung gimana Kak bisa berangkat? 35.000 Pak nabungnya. Tiap habis jualan? Iya Pak. Dapat nggak dapat pokoknya isilah tabungan 35.000 Pak. Eni dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 26 Mei bersama calon jemaah haji asal Kota Binjai. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan jemaah calon haji hari ini diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sementara itu jemaah calon haji kloter pertama Indonesia sudah tiba di Madinah. Hingga Rabu siang, ribuan jemaah calon haji embarkasi Jakarta Pondok Gede dan embarkasi Jakarta Bekasi telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Sementara kloter perdana asal DKI Jakarta telah berangkat menggunakan maskapai Garuda sebanyak 393 calon jemaah dengan pendamping. Selanjutnya pada kloter ketiga jemaah calon haji asal Banten juga telah diberangkatkan dengan jumlah 393 orang dan 480 asal Jawa Barat. Gitu. Sudah nunggu berapa lama, Bu? Dari berapa lama? 15 tahun. 15 tahun, Bu. Hampir 12. Hampir 12 tahun ya. Oh. Ibu dari mana, Bu? Dari Garut. Dari Garut. Umur Ibu berapa, Bu? 67. 67 ya. Bahagia, Bu ya, bisa berangkat, Bu ya. Iya. Total, hari ini terdapat 6 penerbangan dengan keseluruhan 2.433 calon jemaah haji embarkasi Jakarta Pondok Gede dan embarkasi Jakarta Bekasi yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Ya pemirsa, kemarin dari calon jamaah haji Indonesia ini sudah diberangkatkan ribuan. Kalau misalkan kloter pertama sudah tiba di Madinah, untuk yang penerbangan ataupun kloter kemarin ini kurang lebih harusnya hari ini ya tiba di Madinah. Dan memang ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu setelah memang kita tahu beberapa tahun lalu juga ada kendala pandemi dan lain-lain. Termasuk oleh ibu penjual jamu tadi nih yang sudah menabung dari 2012. Benar sekali, dan sehari nabungnya kalau nggak salah tadi kata ibunya 35.000 satu hari. Dan bisa terkumpul hingga akhirnya berangkatlah haji. Tapi masih demikian, meskipun ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu, menjadi momen bahagia bagi para jemaah haji tadi. Meski demikian juga ada yang lumayan kecewa nih Aris dan juga pemirsa, di mana 120 calon jemaah umroh yang menjadi korban penipuan Biro Perjalanan Bodong di Bogor mendatangi Mapolres Bogor. Para jemaah ini berharap bisa diberangkatkan ke Tanah Suci atau uang mereka segera dikembalikan. ...120 orang jemaah asal Cilengsi Bogor mendatangi ke Mapolres Bogor. Mereka mempertanyakan kelanjutan laporan sejak Maret lalu terkait adanya dugaan penggelapan dana oleh Biro Perjalanan Umroh. Para jemaah yang telah membayar biaya umroh sejak tahun 2019 tak kunjung diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka mengaku ada yang membayar 18 juta hingga 20 juta rupiah per orang. Sebelumnya, mereka diiming-imingi oleh Biro Perjalanan Umroh, biaya murah dan dapat dicicil. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan sekitar tahun 2019, pihak Biro Perjalanan tak kunjung memberangkatkan dengan alasan pandemi COVID-19. Para jemaah dijanjikan akan diberangkatkan awal 2022 lalu, namun belum juga diberangkatkan. Cuma pada praktiknya dia mengingkari janji dari tanggal kesepakatan. Bahkan kalau informasi dari klien itu lebih dari 4 kali janji. Nah, kemudian janjinya apa aja? Tanggal sekian berangkat, tanggal sekian berangkat, tanggal sekian berangkat, begitu. Ada 4 waktu. Para jemaah berharap dapat diberangkatkan atau uang segera dikembalikan oleh pihak Biro Perjalanan. Sementara, pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait kasus yang dialami jemaah tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildad Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Viral di media sosial seorang istri yang menjadi korban kekerasan rumah tangga oleh suaminya di Depok, Jawa Barat justru menjadi tersangka dan ditahan polisi. Nah, ini namun polisi yang menangani kasus itu menyatakan kedua pihak kini telah menjadi tersangka. Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Depok, Jawa Barat menarik perhatian publik. Seorang istri yang menjadi korban KDRT oleh suaminya justru dijadikan tersangka dan ditahan polisi. Peristiwa ini bermula dari adik korban yang mengunggah cerita kakaknya di media sosial hingga menjadi viral. Kepolisian Metro Depok menyatakan jika saat ini kedua belah pihak saling lapor dan keduanya telah menjadi tersangka. Dua-duanya semua sudah ditetapkan sebagai tersangka juga. Kemudian pada saat RJ dari salah satu pihak mengajukan RJ, pihak sang istri tidak hadir sama sekali, sehingga akhirnya
kasus tetap berlanjut, kita tetapkan semua sebagai tersangka untuk penahanan karena memang luka dari sang suami ini terkait alat kelaminnya sudah sangat parah ya, sehingga harus melakukan operasi. Tidak ada rekomendasi dari rumah sakit. Polisi mengungkap suami istri terlibat pertengkaran dan berujung saling serang antara keduanya. Setelah pertengkaran itu, kedua belah pihak saling melapor ke polisi. Polisi telah mencoba restorasi justice kepada kedua pihak, namun karena salah satu tidak kooperatif, kasus ini kini masih dalam penanganan unit PPA Satreskrim Polres Metro Depok, Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Nah, kita mungkin ke kasus David Ozora, penganiayaan David Ozora yang sudah berlangsung begitu lama. Di mana pemirsa berkas penyidikan kasus penganiayaan David Ozora ini dengan tersangka Mario Dandi, Satrio dan juga Shane Lucas dinyatakan lengkap oleh jaksa. Ya, Mario Dandi dijerat dengan pasal penganiayaan berat dan pasal perlindungan anak. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan berkas penyidikan kasus penganiayaan David Ozora dengan tersangka Mario Dandi sudah P21 atau dinyatakan lengkap setelah sempat dikembalikan oleh jaksa ke polisi. Selama penanganan perkara penganiayaan, hanya sekali berkas perkara dikembalikan jaksa ke polisi untuk dilengkapi. Kejaksaan Tinggi DKI telah menerbitkan P21 untuk perkara atas nama Mario Dandi Satrio alias Dandi dan Shane Lucas Rotua pengunduran Lumban Toruan. Pasal yang disangkakan: 1. Untuk tersangka Mario Dandi Satrio. Ke-1, primer pasal 355 ayat 1 KUHP Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, pasal 76C Yunto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak Yunto pasal 55. Mario Dandi dijerat dengan pasal penganiayaan berat dan pasal perlindungan anak karena David yang menjadi korban masih berusia 17 tahun. Penganiayaan pertama kali terungkap di media sosial sebelum proses hukum berjalan. Mario adalah putra dari mantan pegawai Ditjen Pajak Kemenq, Rafael Alun Trisambodo. Penganiayaan berujung pemecatan Rafael dari tugas dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kanwil Jakarta Selatan II. Dari Jakarta, Nisa Sahib Sutrisno, Zulkarnain, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, 2 hari dirawat karena kondisinya kritis, harimau Sumatera yang terjerat perangkap babi di perkebunan warga desa Pastap Julu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara akhirnya mati. Sementara itu, seekor dugong atau duyung ditemukan warga Mamuju, Sulawesi Barat tewas di sekitar pantai. Sebelumnya kondisi harimau kritis karena mengalami luka parah di bagian kaki depan sebelah kanan karena sling jeratan perangkap babi. Pihak BKSDA Provinsi Sumatera Utara mengkonfirmasi selain akibat luka, harimau tak tertolong lantaran mengalami dehidrasi akut karena diduga sudah terjerat lebih dari 1 hari. Matinya harimau Sumatera kali ini menambah daftar panjang kematian hewan langka yang dilindungi akibat berkonflik dengan manusia. Dalam bulan ini sudah 2 ekor harimau Sumatera yang mati akibat terjerat perangkap babi. Sebelumnya seekor harimau Sumatera juga ditemukan mati di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Sementara itu pemirsa, seekor dugong atau duyung sepanjang 2,2 meter ditemukan warga mati di pantai arteri Mamuju Rabu siang kemarin. Diperkirakan dugong tersebut terdampar sejak Selasa malam. Belum diketahui pasti penyebab kematian duyung tersebut. Namun hewan yang dilindungi ini bisa mati karena suara sonar atau gempa bumi yang sering terjadi di laut. Dengan menggunakan kapal nelayan, bangkai dugong akan ditenggelamkan petugas BPSPL di tengah laut.